Semoga suara saya kedengaran dengan baik ya. Saya Ya, baik, Pak. diminta untuk menggantikan Pendeta Arlianus Larosa karena tiba-tiba ia harus pergi ke Binjai dan saya semoga tolong Tuhan untuk bisa berbagi dengan kakak-kakak berkenaan dengan relasi GKI dengan gereja lain. Saya sedang ada di Indonesia Timur, di Manokwari. Semoga sinyalnya juga mendukung. Dimas sudah saya minta untuk berjaga-jaga kalau nanti saya berkendala, nanti Dimas yang lanjutin materinya. Senang bisa berjumpa dengan kakak-kakak yang sudah melayani adik-adik dengan konsisten, dengan semangat untuk membuat adik-adik mengenal Tuhan. Dan semoga dalam proses pembinaan sepanjang 8 pertemuan ya, ini semoga benar-benar membekali kita lebih dalam lagi dalam melayani adik-adik. Nah, pada kesempatan ini sekali lagi saya akan berbagi berkenaan dengan relasi GKI dengan gereja lain. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita hidup di Indonesia berdampingan dengan banyak gereja lain. Bukan hanya satu gereja ya, tapi banyak gereja. Nanti minggu depan kita juga akan bicara soal bagaimana relasi GKI dengan agama lain. Karena di Indonesia juga ada banyak sekali agama lain yang bersama-sama dengan kita hidup dampingan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang relasi dengan gereja sekali lagi dan semoga pengalaman kakak-kakak yang punya pengalaman juga berelasi dengan gereja lain itu memperkaya proses kita. Nah, mengawali proses ini saya mau minta eh, entah kakak bersuara langsung atau boleh tulis di chat box ya. Siapa di sini ya kakak-kakak yang berasal dari gereja lain sebelum melayani di GKI ya. Jadi mungkin dibaptis di gereja lain atau CD-nya di gereja lain, kemudian pindah ke GKI, lalu sekian lama kemudian menjadi bagian dari GKI dalam pelayanan Komisi Anak ini. Boleh tulis di chat box gereja mana kakak berada. Waduh, terima kasih Kak Ema. Oh, Kak Ema bener ya, dari GPM nih Kak Ema. GPM Plan ini. Ambon tuh, Le. Ada lagi, terima kasih Kak Ema. Ada lagi yang lain. Kak Eva di GPIB ya. Eh, eh, Kak Lia di KGPM ya. KGPM itu apa ya Kak Lia ya? Apakah Gereja Persen Maluku? Ya. Ada dari GKJ, HKBP, dari GKJ. Wah, aduh. Kak Diar dari GKJ, Kak Bian HKBP, Kak Nunik GKJ. Oke, terima kasih ya. Saya sendiri eh, CD saya di GPIP. Saya CD di GPIP. Dan saya menjadi bagian dari kembali. Nah, masa kecil saya di GKI, kemudian saya sekolah di luar kota, kemudian paling dekat rumah GPIB dan saya bergereja di GP. Kakak-kakak, kalau kita ngelihat dari apa yang menjadi latar kita, nampaknya kita tuh punya relasi dengan gereja lain ya. Dan kalau kita ngelihat di sini gerejanya sealiran ya, gereja-gereja harus lama semua nih GPM apalagi nih gereja senior kira gitu deh. Gereja tua, gereja yang awal dan juga ada HKBP, GKJ itu gereja-gereja yang bersama-sama dengan GKI ada di ya, Arus Lama ya. Nah, ada gereja-gereja di Arus Baru ya, gereja-gereja Pentakosta dan lainnya itu gereja-gereja Arus Baru. Dan kita pasti punya warna-warna di dalam kehidupan relasi kita di GKI yang mungkin nostalgia kita dengan gereja sebelumnya ya. Oh, kalau dulu di GKJ itu begini loh ya. Kalau mau perjamuan kudus tuh harus persiapannya bareng, personal dan lain-lain. Kalau di GPM, kalau perjamuan kudus harus pakai baju khusus perjamuan ya. Itu kita punya pengalaman-pengalaman. Hari ini saya ada di gereja GKI Tanah Papua, gereja eh, Kristen Injili di Tanah Papua. Nah, saya mau melanjutkan dengan mengajak kakak-kakak untuk belajar dari sebuah kasus. Sebuah kasus.
Saya akan bacakan kasusnya, kakak-kakak bisa lihat di layar, semoga terlihat dengan cukup jelas. Ini kasus Rina. Rina pindah ke Jakarta dari Malang karena mengikuti suaminya untuk mutasi ke ibu kota. Rina berasal dari GKT, Gereja Kristen Tionghoa. Nah, ini nama bohong-bohongan ya, Kak. Karena lokasi tempat tinggalnya dekat dengan GKI, maka ia mulai ikut beribadah di gereja ini. Betapa terkejutnya Rina ketika pada suatu hari ia menemukan Pak Pendeta sedang duduk di food court bersama sekelompok muda-mudi sambil tertawa-tawa dengan santai. Pak Pendeta mengenakan celana 3/4, sepatu biru bermerek Adidas, dan hanya mengenakan kaos oblong. Setelah beribadah dan akhirnya melakukan atestasi ke GKI, ia terkejut lagi bahwa dalam salah satu ibadah ternyata Mazmur dinyanyikan dan salam serta berkat juga dinyanyikan seperti di gereja yang dahulu menjadi rumah spiritual suaminya, yaitu gereja Santa Maria yang menderita di Surabaya. Lanjut. Lambat laun, Rina terlibat dalam pelayanan kaum wanita. Seringkali ia bingung. Menurut Rina, bila ada masalah yang sulit ditangani, Komisi Wanita harus meminta pendapat dari Pak Pendeta. Menurut Ketua Komisi Wanita, hal itu tidak diperlukan karena keputusan berada di tangan komisi dan dibahas bersama majelis pendamping Komisi Wanita. Rina merasa hal itu tidak menghargai Pak Pendeta. Lebih membingungkan lagi, ketika pada suatu hari Pak Pendeta mengusulkan bahwa kebaktian wanita agar mengundang seorang pendeta tamu dari Filipina yang sedang berada di Jakarta. Komisi Wanita tidak segera menjawab, namun meminta agar hal itu dirapatkan terlebih dahulu. Padahal jawaban dibutuhkan dalam waktu 1 hari. Rina merasa bahwa pendeta terlalu ragu untuk mengambil keputusan sendiri. Bukankah pendeta wanita dari Filipina itu sangat terkenal, dan bila ia dipilih, seorang pendeta yang akan digantikannya untuk berkhotbah juga tidak akan keberatan. Buat Rina, sayang sekali bila suatu kesempatan yang indah itu lolos. Lanjut lagi. Setelah 2 tahun ikut aktif, Rina semakin frustasi dengan iklim pelayanan yang ada. Terlalu banyak rapat, terlalu lama dalam mengambil keputusan, dan terlalu banyak peraturan yang harus dipahami. Selain itu, khotbah dalam ibadah dianggap terlalu rasional, formal, dan kurang menyentuh hatinya. Selain itu, wibawa pendeta dan tokoh-tokoh panutan serta karisma mereka seakan-akan tidak diakui dengan kuat, tidak seperti di GKT. Dalam mengambil keputusan, selalu banyak musyawarah. Selain itu, gereja itu terlalu hemat untuk memilih peralatan, bahkan kendaraan operasional, walaupun pendapatan dananya sangat besar. Lanjut lagi. Rina frustasi, terutama karena inisiatif-inisiatif pribadi diredam dan harus disalurkan melalui rapat-rapat. Padahal para pengambil keputusan sering terdiri dari orang-orang yang sebagian besar tidak memahami masalah yang dihadapi. Ia juga merasa bahwa pertumbuhan hidup spiritualnya tidak terjadi setelah berada di gereja ini. Betapa tidak, banyak orang yang tidak pernah memiliki pengalaman khusus dengan Tuhan. Mereka juga tidak membaca dan merenungkan Alkitab secara teratur. Demikianlah kisah tentang Rina. Bagaimana kakak-kakak? Pernah ngalamin hal serupa? Atau kakak adalah Rina? Ada yang mau berbagi, Kak? Ada yang punya pengalaman serupa? Silakan kalau ada yang mau berbagi. Saya pernah ngalamin serupa nggak ya? Puji Tuhan. Ya. Saya mungkin Kak Hendra, Silakan, Kak ini Emma. sebenarnya pengalaman dari uh, teman sih yang pernah jadi guru sekolah minggu juga gitu ya. Sebenarnya sih nggak jadi guru sekolah minggu dalam waktu yang lama di GKI Cawang. Jadi sempat sebentar transit gitu ya, jadi guru sekolah minggu, mulai terlibat. Tapi kemudian
lama-lama ada beberapa kali nggak hadir. Terus ya saya pendekatan gitu ya. Kak, suami istri kebetulan. Kak, kok sekarang jarang hadir nih? Padahal awalnya tuh sangat menggebu-gebu gitu ya. Basicnya juga sebenarnya orang GKI juga gitu ya, orang GKI dan kemudian eh, kebetulan mungkin tinggalnya sekitar sini di GKI Cawang, jadi ikut ambil bagian dalam pelayanan komisi anak. Bahkan istrinya juga melatih paduan suara gitu. Terus lama-lama kok makin lama makin makin jarang datang nih. Terus saya ya pendekatan. Saya bilang, ayo Kak, ini yuk ngomong dulu pas kebetulan ketemu di gereja. Lalu mereka berdua mau gitu ya bertemu dengan saya dengan ketua komisi anak pada saat itu. Terus saya sampaikan, kenapa kok belakangan ini jarang gitu ya hadir di sekolah minggu gitu. Ya udah, dia menyampaikan mungkin seperti yang konklusi dari Rina tadi gitu ya, Kak Hendra. Disampaikan bahwa iya sih Kak, ya memang kami masih dalam masa mencari nih di mana sebenarnya yang komunitas yang membuat saya bisa bertumbuh gitu ya, bisa bertumbuh. Padahal saya tahu orang tuanya tuh GKI banget gitu ya, basicnya GKI banget gitu. Jadi ya udah, akhirnya saya bilang oke, saya sebagai guru sekolah minggu juga tidak bisa. Waktu itu saya kebetulan masih penatua juga, saya nggak bisa melarang teman-teman gitu ya untuk kalau memang merasa bertumbuh di sana silakan. Ya siapa tahu kalau one day bisa balik kemudian mengaplikasikan hal-hal baik yang kakak-kakak terima di luar, ya kami sangat welcome untuk hal itu. Nah itu pengalaman saya Kak Hendra yang pernah saya dapatkan juga gitu ya di PKI Cawang gitu. Thank you Kak. Terima kasih sudah berbagi, Kak Yoma. Rekan-rekan yang lain mungkin rekan-rekan punya juga pengalaman menanggapi situasi Rina. Ada lagi kakak-kakak yang punya pengalaman seperti Rina, atau kakak-kakak bisa coba menganalisa kenapa Rina mengalami hal-hal yang tadi saya bacakan kasusnya. Kenapa ya Rina? Mengapa berulang-ulang dia terkejut? Dia kalau saya melihat begini, kadang-kadang kan kita terbentuk dari gereja di mana kita berada. Terus hal-hal itu yang kadang-kadang membuat kita merasa, oh saya udah cukup nih di sini. Jadi kayaknya kita nggak akan melakukan perubahan-perubahan. Tapi kalau kita jadi gereja yang berkembang dan kita siap, itu sama seperti kita kayak jadi Martin Luther. Artinya setiap ada perubahan atau perkembangan bisa kita juga masukkan atau kita lebih terbuka. Atau tadi kalau misalnya kita tidak merasa bertumbuh di situ, sebetulnya kalau kita jadi kayak guru sekolah minggu, memang tugas kita untuk menyampaikan perubahan-perubahan yang supaya kita lebih, karena kita membawa nama kemuliaan Tuhan. Kayak contohnya ya dalam kehidupan kita gitulah. Atau kayak kaosnya yang kakak pakai itu kan. Kita tuh memenuhi panggilan Tuhan gitu, bukan melayaninya adalah panggilan, bukan sambilan. Jadi sebetulnya kita nggak tergantung masalah gerejanya, tapi memang kita panggilan Tuhan yang dikasih ke kita. Itu aja sih buat saya sih, perubahan kalau mau kita sampaikan juga nggak ada salahnya. Cuman kalau memang tadi kayak ada rapat-rapat itu memang culture-nya dari gereja itu ya memang mungkin kita nggak bisa. Tapi pasti saya rasa setiap tahapan pasti ada perubahan. Itu aja sih Kak. Baik Kak, terima kasih Kak Kris sudah berbagi responnya terhadap situasi Rina. Ya. Kakak-kakak, saya mengangkat sebuah kisah ini karena saya mau memberikan sebuah gambaran. Berrelasi dengan gereja lain, itu harus diwarnai dengan sebuah pemahaman tentang situasi kompleksitas bergereja dan juga kehidupan beriman kita. Nah, kita mau bahas itu ya Kak.
dalam proses beriman, dalam proses pembentukan kehidupan bergereja, ada beberapa hal. Yang pertama ada corak spiritual semua pihak, termasuk gereja tersebut. Jadi corak spiritual itu mempengaruhi dari apa yang akan dihadapi oleh orang-orang di gereja. Secara khusus, apa yang kita bahas ini, corak spiritual, ada tipe-tipe spiritual. Ya. Ada tipe-tipe spiritual yang hadir di sekeliling kita. Ya. Jadi ada orang yang tipe spiritualnya itu moralis, ada yang tradisional, ada yang aktif dan lain-lain. Jadi ada begitu banyak warnanya ya. Gary Thomas membahas di Sacred Pathway. Ini ada 9 tipe spiritual, tapi secara ringkas ada 4 kira-kira begitu ya, pola yang ada. Nah, pola-pola ini sebenarnya bentuk dari apa yang dipahami di dalam kata-kata Tuhan Yesus sendiri tentang mengasihi Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu. Jadi ada hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Di beberapa sesi pembinaan di sekolah minggu yang Bina Warga selenggarakan, ada bahasan soal ini ya, tipe-tipe spiritualitas. Jadi ada hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Kira-kira kalau dibahas begini, ada orang yang mengalami spiritualitas dalam pola kontemplatif. Hati, ya jadi menggunakan hati, apa tuh doa-doa hening, doa teze misalnya, ya itu akan membuat dia mengalami Tuhan. Jadi pola-pola ibadah yang gereja hidupi dengan pola-pola kontemplatif cocok buat dia. Misalnya di beberapa gereja Katolik punya tradisi doa hening misalnya. Wah, dia ngalamin Tuhan dalam situasi itu. Dan itu cocok buat dia. Tapi ada juga yang berbeda dengan kontemplatif. Ada yang kalau tadi hatimu, ini jiwa, ya jiwa berekspresi, emosinya diberi ruang, melompat, bertepuk tangan, dan lain-lain. Ini tipe antusias, selebrasi. Ada gereja-gereja yang memberi ruang seperti ini. Karena tipe spiritualitasnya begitu. Misalnya gereja-gereja Pentakosta, karismatik, memberi ruang emosi dimainkan. Emosi yang menangis, bertepuk tangan, bergembira, melompat, diberi ruang. Ini selebrasi, ini jiwa. Tapi juga ada yang segenap kekuatanmu, yang pendekatannya itu aksi. Aktivitas membantu orang miskin, menolong mereka yang susah, melawat mereka yang sakit, mengunjungi penjara, dan lain-lain. Itu aksi. Dan beberapa orang punya pola spiritualitas seperti ini. Dan itu adalah gereja-gereja yang sebenarnya juga mewadahi ruang ini. Buat orang yang tipe spiritualitas aksi, ini cocok banget. Wah, seneng ya ada di GKI, banyak aksi sosial, saya jadi punya kepekaan sosial gitu, dan itu dihidupi. Ada satu lagi, kalau tadi kekuatanmu ya, hatimu sudah, jiwamu, kekuatanmu, sekarang akal budimu. Ada yang mengalami Tuhan kalau dia dengan kapasitas berpikirnya coba merenungkan tentang Tuhan, menggali bagian firman Tuhan dan merenungkan. Jadi dia ngalamin Tuhan kalau debat teologis, dengerin Christian Prince atau apa itu Esa Soru begitu ya. Pokoknya hal-hal yang apologet iman Kristen itu mereka senang sekali. Ada yang polanya begitu ya. Jadi bentukan dari kehidupan bergereja juga diwarnai dengan spiritualitasnya ya. Nah, yang kedua, ada corak atau latar teologi yang hidup dalam sebuah gereja tertentu. Nah, ya, coba ya. Nah, di corak teologi atau gereja tertentu itu macam-macam. Di Indonesia punya banyak sekali model bergereja. Ya. Misalnya gereja Pentakosta atau yang independen, karismatik, begitu ya. Gereja-gereja di mana pendetanya menjadi yang utama. Jadi strukturnya seperti ini. Pendeta yang utama, lalu ada majelis, itu para orang-orang pengurus yang dipilih oleh pendeta, lalu ada jemaatnya, yang biru ini ya. Tapi juga ada yang kongregasional. Sebaliknya, pendeta di bawah majelis jemaat, ya, majelis jemaat. Dan lalu ada jemaat. Jadi yang utama adalah majelis jemaatnya. Ini gereja GKJ, gereja Sinode GKI, Sinode Gereja punya warna ini sebenarnya. Punya warna ini. Nah, tapi dalam perjalanannya kan
Nah, GKI dalam ini menjadi bagian dari GKI dengan pola yang khusus lagi begitu ya. Jadi ada seperti ini. Nah, yang lain lagi ada yang polanya seperti ini. Ini gereja Katolik nih ya. Nah, episkopal, papal kayak gini nih, ini yang biasa dihidupin oleh gereja Katolik. Jadi ada gereja Roma Katolik yang polanya itu seperti struktur militer ya. Jadi ada jenderalnya, kemudian ada bawahannya. Otoritas tertingginya yang apa yang dikatakan sang jenderal, kira-kira gitu ya. Karena kan Roma Katolik punya satu fase masa di mana ini menjadi gereja negara yang punya kekuatan militer kuat, dan itu membuat akhirnya gereja ini punya pola yang agak mirip juga gitu ya. Ada paus yang utama. Kalau pastor mau mengambil sebuah keputusan, dia harus izin dulu kepada keuskupan agung, dan juga ada kardinal ya, dan juga ada paus di Vatikan. Dan ini pola yang dibangun. Jadi ini pola. Nah, GKI punya pola sendiri. Ya, pola sendiri yang namanya presbyterial sinodal. Nah, ini yang warnanya seperti ini ya. Jadi kalau lingkaran-lingkaran yang ada ini adalah lingkaran lingkup jemaat. J itu jemaat, K itu klasis, SW itu sinode wilayah, dan S itu sinode. Jadi di klasis itu terdiri dari beberapa jemaat, dan beberapa klasis itu digabung dalam sinode wilayah, dan beberapa sinode wilayah menjadi sinode. Dan semua bagian itu diwarnai dengan rapat-rapat majelis jemaat, ada PMJ, BPMJ, yang semua diwarnai dalam setiap lingkup, baik di jemaat, klasis maupun sinode wilayah dan sinode. Karena pengambilan keputusan tertinggi adalah rapat. Jadi maklumlah kalau di GKI salah satu yang paling sering dilakukan adalah rapat, karena ya memang itu yang dihidupi untuk proses bergerejanya. Putusan yang tertinggi adalah rapat. Begitu yang dipilih oleh GKI. Jadi warna-warna pola bergereja ini mempengaruhi juga apa yang menjadi kehidupan gereja. Kalau tadi Rina merasa kok sedikit-sedikit rapat, karena gereja ini punya latar teologi tentang pola bergerejanya kan berbeda ya. Nah, sama juga seperti di gereja Katolik, di gereja Pentakosta dan lain-lain, punya pola bergereja sendiri. Itu yang dihidupi oleh gereja-gereja. Nah, inilah yang membangun kehidupan gereja. Selain itu, selain corak spiritualitas, corak dan kualitas teologi, tapi juga kualitas pemimpinnya atas sekali. Juga proses dan sistem bergerejanya, juga budaya dalam komunitas gereja tersebut, itu akan mewarnai sekali apa-apa yang dihidupi dalam sebuah gereja. Nah, saya mau bahas yang kualitas kepemimpinan nyata udah pasti ya. Kualitas si pemimpinnya bagaimana nih ya. Lalu proses sistem bergerejanya bagaimana, itu pola yang menurut saya kita akan temukan di banyak gereja, dan dengan pola-pola tertentu yang kita hayati hadir juga di dalam kehidupan kita. Nah, saya bahas bagian yang kelima ya, budaya masyarakat yang membentuk latar yang lainnya. Wah, ini suara saya balapan dengan suara yang di belakang saya ya. Sebentar, saya coba cari tempat yang lain. Oke, semoga ini lebih baik ya. Oke, jadi di Gereja Sinode Wilayah Jawa Barat itu punya tradisi bergereja yang cukup kuat, di mana gereja kita itu coba kuat dalam kehidupan budaya Tionghoanya ya. Ini adalah apa yang dihidupi oleh GKI Jawa Barat. Jadi di GKI Sinode Jawa Barat ada tradisi Barat, ada tradisi ketionghoaan, ada keindonesiaan, dan juga budaya masyarakat kita. Itu yang dihidupi di gereja kita. Dan itu saya pikir sangat kental mewarnai hari-hari kita di GKI. Ya. Nah, dalam budaya Barat, banyak sekali kita tuh ngalamin satu ruang di mana kita tuh
hidup dalam teologi yang katanya itu teologi barat ya. Teologinya teologi barat. Dan ini yang menurut saya sering mempengaruhi kehidupan bergereja kita. Kita ini pakai toganya, toga dari Jenewa begitu ya. Toganya, toga sarjana itu ya. Karena tradisi gereja gereja eh, kita memang punya pola itu. Nah, ini yang menurut saya kita pahami. Dan juga kita itu hidup di tradisi Tionghoa yang kuat. Dan Tionghoa yang kuat ini diwarnai dengan hmm, apa eh, pengelolaan keuangan yang baik, relasi keluarga yang menghormati orang tua. Di tradisi gereja kita, kita punya tradisi seperti itu, ya. Jadi kuat sekali dalam menghormati orang tua, punya relasi kekeluargaan yang cukup kuat itu. Dan juga diwarnai oleh tradisi Tionghoa yang ada di kita. Lalu kita juga hidup dalam kehidupan di Indonesia. Jadi budaya-budaya gotong royong, budaya kebersamaan, itu kuat sekali juga di GKI. Dan yang terakhir adalah budaya kota. GKI adalah gereja yang basis utamanya adalah gereja kota. Kita nih punya tradisi sejarah yang cukup kuat dalam kehidupan gereja kita, yaitu gereja Tionghoa. Dan pada satu masa tertentu di Indonesia, orang-orang Tionghoa tuh nggak boleh masuk sampai dengan pedesaan untuk melakukan bisnis mereka. Nah, ini yang membuat lalu GKI hadir di lokasi-lokasi bisnis di Indonesia. Paling kecil adalah di kota kecamatan, dan itu jadi warna GKI juga. Ya. Jadi pola apa yang dibentuk oleh gereja ini sangat mempengaruhi akhirnya gereja itu terbentuk. Nah, jadi kalau kita punya pemahaman seperti ini, ketika kita memandang gereja lain, maka kita akan lebih memandangnya secara netral ya. Kalau kita ngelihat GBI misalnya ya, kok ibadahnya begitu ya, kita nggak akan masalah karena dia punya pola spiritualitas yang berbeda dengan kita. Dia memang punya pola spiritualitas selebrasi begitu ya. Tadi kita bahas soal ini. Kalau kita melihat gereja Katolik dengan doa hening dan lain-lain, it's okay, itu pola spiritualitasnya. Atau gereja-gereja yang lain yang punya kerumitan berpikir yang dalam, misalnya dalam khotbah-khotbah dari gereja Reform Injili misalnya gitu ya. Pas Stephen Tong kalau khotbah, waduh, ini sangat jelimet banget dengan eksposisinya begitu. Nah, itu adalah ruang-ruang di mana menjadi tradisi gereja-gereja yang ada. Jadi kita akan memandang relasi gerejanya jadi lebih netral ya begitu. Nah, dalam perjalanan kehidupan gereja, kita tahu dalam sejarah gereja itu ada banyak sekali momen-momen besar di mana akhirnya relasi para pemimpin atau para tokoh-tokoh gereja itu mengalami situasi dalam tanda petik perpisahan atau berseberangan pendapat. Ya. Jadi akhirnya mereka membentuk sebuah komunitas-komunitas baru yang jadi akhirnya jadi gereja-gereja baru. Dan kita ada dalam sebuah tradisi gereja Protestan, dan tradisi reformasi pasca Martin Luther menyatakan 99 dalilnya, dan lalu kita dalam sebuah tradisi Calvinis. Nah, tradisi Calvinis juga punya keunikan-keunikan tersendiri dalam prosesnya. Dan itu membuat GKI seperti sekarang ini. Nah, saya lanjut ya. Di Indonesia sendiri, kita gereja GKI ini bergabung dengan banyak sekali yang sama. Sama misalnya gereja Kristus misalnya ya. Itu adalah bagian dari kita juga yang lalu dalam satu kurun waktu tertentu memilih untuk berjalan dan menjadi sinode sendiri. Dan tapi sampai hari ini kita punya relasi yang baik dengan mereka gitu. Jadi ini sesuatu yang kaya sekali. Nah, kita hidup dalam pola bergereja yang sangat beragam. Sampai sini dulu kakak-kakak. Mungkin ada yang mau ditanggepin untuk proses kita ini.
Sorry ya, suaranya ramai banget ya. Sampai sini dulu. Sebelum saya lanjut lagi, kalau ada pertanyaan atau tanggapan silakan saya berikan. Lanjut, Kak. Belum ada ya, saya lanjut ya. Nah, dalam pola, Boleh nggak oke, dikit? silakan Iya, silakan. ya, makasih Kak Hendra. Ya, jadi gini, tadi seperti saya sampaikan, saya basicnya adalah dari GPM gitu ya, Gereja Protestan Maluku. Nah, waktu pada saat saya awal ke Jakarta tahun 2000, eh, saya tinggal sama om dan tante saya gitu ya. Nah, mereka KPIB kebetulan. Jadi, saya ikut eh, sempat jadi guru sekolah minggu di GPIB, tapi tidak sampai atestasi gitu. Nah, ketika menikah suami GKI, saya masih melayani juga di GPIB sampai pada akhirnya Pendeta Ishak saat itu ngajak untuk apa namanya melayani di GKI Cawang. Tapi yang mau saya sampaikan gini, pada saat saya pindah ke sini dan tahu dalam peribadahan mengenal dari GPIB dan juga GKI. Sebenarnya di GPIB itu kan basicnya GPM, Gemim sama Gemite kan ya, Pendeta Hendra ya. Harusnya sih saya bisa menerima itu sama seperti misalnya saya di GPM. Tapi saya nggak tahu, pada saat saya masuk di sini di GKI, saya merasa feel GPM justru saya dapat gitu ya di GKI. Karena apa? GKI itu kan memang basicnya berangkat dari perkumpulan keluarga. Nah, demikian juga GPM. Di sana kami persekutuan keluarga itu sangat dari ibadah unit sampai ibadah sektor, ibadah dari ibadah keluarga dulu gitu ya, ibadah unit, sektor, dan berkembang menjadi jemaat. Nah, saya melihat juga ada similar gitu dengan GKI, sehingga ketika saya harus memutuskan untuk atestasi, akhirnya saya memutuskan untuk atestasi masuk ke GKI setelah saya menikah pada saat itu. Jadi saya di GPIB nggak sempat atestasi gitu ya. Dari GPM akhirnya saya atestasi ke GKI. Nah, dalam perjalanan saya melihat gini, Pendeta Hendra, bahwa dalam ya toga udah pasti sama gitu ya. Kalau GPIB kan putih, GPM hitam nih sama seperti GKI. Jadi saya merasa mulai dari situ liturgi secara liturgi juga saya lebih feel-nya lebih dapat dengan GKI. Nah, yang saya mau tanyakan gini, pernah pada saat awal saya jadi majelis, saya ikut klasis gitu ya, dalam pergumulan di klasis mengenai kurangnya pendeta dan sebagainya. Sementara saya tahu gitu ya, GPM itu dia sangat banyak gitu ya, banyak sekali gitu pendeta yang sebenarnya setelah selesai pendidikan, setelah selesai vikaris, itu masih menunggu untuk penempatan. Saya sempat tanyakan gitu ya, eh, kenapa gitu nggak ngambil, maksudnya nggak ambil dari gereja-gereja lain gitu. Kenapa kita fokus gitu ya untuk benar-benar dari awal gitu untuk dididik untuk masuk ke GKI. Nah, kira-kira ada dasar pertimbangan tertentu gitu nggak, Kak Hendra, bahwa untuk pendeta, kalau kalau kita pelayan kan oke lah udah 2 tahun melayani gitu bisa diangkat sebagai penatua gitu ya, walaupun mungkin basic kita bukan dari gereja GKI gitu. Nah, kalau dari pendeta gitu, apakah ada dasar pertimbangan khusus gitu ya, kenapa pelayan-pelayan Tuhan yang sebenarnya sih kalau saya lihat secara pengajaran itu sama gitu ya, pengajaran itu similar gitu. Itu Pak Hendra mungkin pertanyaan saya. Makasih Kak. Baik, terima kasih. Saya langsung jawab ya, Dimas ya. Jadi layaknya sebuah institusi, kan ada sesuatu yang terus mau dijaga. Dan dalam konteks ini GKI itu punya satu kepentingan karena pendeta itu kan dia pemimpin ya, Pemimpin dan ya. dia harus mengenal seluruh institusi ini, dan dia harus dibangun dengan sebuah Jadi proses di mana dia lalu akhirnya layak dan kompeten untuk dijadikan seorang pemimpin di GKI. Maka lalu GKI punya sebuah proses untuk membentuk para pemimpinnya. Ini kaderisasinya GKI. Maka dia memang
punya kepentingan itu gitu ya prosesnya. Jadi kita punya kaderisasi misalnya kayak Dimas gini, ini kadernya kita gitu dan prosesnya untuk membuat akhirnya nanti jadi pendetanya GKI. Nah itu panjang kan prosesnya dari rekrutmennya, kemudian studi teologi ya, lalu pendidikan persiapan kependetaan dan pendeta. Nah dalam relasi gereja lain gimana? GKI sebenarnya memberi ruang, Kak Emma ya. Di tata gereja kita itu punya satu ruang di mana pendeta dari gereja lain ya. Itu ada ruangnya. Jadi nanti ada proses-prosesnya juga nanti ya, harus ada pengajuan, kemudian nanti ada pendidikan khususnya dan akhirnya menjadi pendeta GKI. Jadi GKI sebenarnya memberi ruang juga Kak Emma dalam proses itu. Nah, yang mungkin tadi Kak Emma sampaikan, oh kenapa sih masih ada rekrutmen internal sedangkan gereja lain tuh punya banyak calon-calon pendeta begitu. Nah, itu yang menurut saya juga sekarang lagi menjadi kegelisahan kita juga ya, menjadi kegelisahan. Tapi sebaliknya nih Kak Emma ya, kita punya surplus para calon pendeta yang kita mau ekspor gitu kira-kira begitu ya. Lagi bergumul gimana ya? Karena perkembangan jemaat GKI itu rasanya nggak sebanding dengan banyaknya kader kita. Ya. Jadi yang akhirnya nanti ada surplus kader dan jemaatnya mungkin perkembangannya lambat. Begitu. Nah ini yang lalu kita berpikir apakah kita perlu juga bekerja sama dengan gereja lain atau kita masih ada ruang-ruang yang belum terjamah aja kayak pendeta sekolah misalnya, pendeta rumah sakit ya, panti-panti kita banyak, institusi kita banyak juga perlu pimpinan-pimpinan spiritual itu juga lagi dibahas. Tapi intinya relasi kita dengan gereja lain tuh untuk kepemimpinan dalam hal ini pendeta itu dimungkinkan. Sederhana kan khotbah ya, kita juga memberi ruang untuk pendeta-pendeta dari gereja lain untuk memberitakan firman di GKI. Jadi itu relasi kita GKI dengan gereja lain nampak di situ juga dalam proses memberi ruang kependetaan maupun juga dalam relasi-relasi pelayanan lain itu diberi ruang. Semoga menjawab ya Kak Emma ya. Terima kasih Kak Hendra. Kalau ada lagi silakan ya, kita memperkaya dengan sambil mungkin bagi pengalaman-pengalaman yang bisa saya siapkan. Saya lanjut dulu ya. Jadi tadi saya berbagi soal di Indonesia itu punya banyak sekali sinode. Mungkin gereja ini punya tempat yang cukup subur sebenarnya di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Tantan itu ya. Pakistan, Kazakhstan, apa itu? Uzbekistan begitu ya. Itu jauh lebih berat katanya ya berbanding dengan gereja pertumbuhan gereja di Indonesia. Di Indonesia itu walaupun ini gereja negara dengan jumlah Islam besar ya, itu gereja masih punya ruang-ruang gerak yang cukup baik sebenarnya. Berbanding dengan tadi yang saya katakan yang Tantan tadi itu ya. Sehingga di Indonesia sendiri ada banyak sinode gereja, ada 340 sinode yang data yang sejauh saya dapatkan. Mungkin ini udah berkembang lagi atau mungkin berkurang. Dan beberapa punya gereja dengan aras nasional ya, seperti PGI, PGLII, PGPI, ada GGBI ya. Itu punya persekutuan gereja-gereja aras nasional. Nah, kalau begitu banyak gereja, lalu bagaimana sih apa yang didoakan Tuhan Yesus dalam konteks Indonesia apakah berhasil ya begitu. Kan Tuhan Yesus berdoa di dalam Yohanes 17 itu supaya mereka semua menjadi satu. Itu doanya Tuhan Yesus kepada para pengikutnya. Nah, kalau kita ngelihat tadi jumlah gerejanya makin banyak, apalagi kalau kita meruntut dari sejarah doa Tuhan Yesus jauh dari penggenapannya nih. Nah, ini yang lalu pada tahun 40-an, yang 50-an, para tokoh-tokoh gereja ini lalu dengan serius untuk membahas soal ini. Dan akhirnya lahirlah sebuah gerakan yang namanya gerakan oikumene. Oikumene itu diambil dari sebuah kata Yunani,
oikos dan menein, rumah tinggal. Dan kalau dalam konteks gereja, okumene itu berarti rumah yang ditinggali, yang konotasi ini dunia yang didiami ini, ya. Lambang okumene itu ada perahu di tengah gelombang, ada salib. Jadi ini perjalanan kehidupan gereja di tengah gelombang dunia yang terus mempertahankan salib Kristus terlihat. Inilah gerakan menuju persatuan dan kesatuan dari denominasi gereja, maksudnya gereja dengan latar-latar yang beragam itu, dengan doktrin dan sejarah dan praktik yang beragam, kita berupaya untuk menjadi satu. Dan diawali dalam sebuah kerinduan membentuk sebuah badan-badan bersama. Ya. Nah, GKI menjadi bagian di dalam. GKI terlibat dalam badan-badan okumene yang ada di dunia. Yang pertama, kita ini bagian dari World Council of Churches yang merupakan satu badan okumene yang membawahi 353 gereja anggota. Gereja anggota itu maksudnya sinode ya, Kak ya. Jadi di satu sinode GKI itu satu gitu. Nah, ada 353 sinode gereja di dunia berasal dari 120 negara yang diklaim mewakili 580 juta orang Kristen di dunia. Kita GKI salah satunya. Karena kita ingin bersama-sama bergerak bersama di dalam. Nah, apa yang paling kental dalam sebuah gerak okumene di GKI ini? Nanti kita akan bahas ini. Selain World Council of Churches, kita juga adalah bagian dari persekutuan gereja yang punya kerinduan berjalan bersama juga di Christian Conference of Asia. Itu ada 95 sinode gereja dari 17 negara Asia yang diklaim mewakili 55 juta umat Kristen di Asia. Kita GKI menjadi salah satunya. Lalu di Indonesia sendiri kita menjadi pendiri juga dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang dikenal dengan PGI. Ada 95 sinode gereja yang diklaim mewakili 16.381 jemaat ya, gereja-gereja yang ada di Indonesia. Dan dalam konteks-konteks lokal, misalnya kayak dulu saya di Cianjur, ada rekan-rekan di Banjar, di Tasikmalaya, terlibat dalam sebuah kegerakan okumene dalam Badan Musyawarah Antar Gereja, BAMAK, atau ada di BKSG, Badan Kerjasama Antar Gereja. Itu juga adalah bagian di mana kita sungguh-sungguh mau mewujudkan apa yang menjadi doanya Tuhan Yesus. Jadi GKI dengan relasi dengan gereja-gereja lain itu cukup kental. Kita mempunyai semangat untuk mewujudkan apa yang Tuhan Yesus nyatakan. Nah, apa sebenarnya yang menjadi hal yang cukup kental sebenarnya dihidupi oleh GKI dalam sebuah kebersamaan dengan gereja-gereja lain ini? Salah satu yang paling kental itu adalah saya nggak tahu udah mulai sejak kapan ya, mungkin sejak 15-an tahun ya, sekitaran 15 tahun lah ya, mungkin ini tahun ke-14 begitu. GKI itu menghidupi sebuah tradisi liturgi yang disebut sebagai liturgi 5 ya. Liturgi 5 ini adalah liturgi yang disepakati oleh Dewan Gereja Dunia untuk menyatukan gereja-gereja. Kalau kita susah menyatukan tata gerejanya dan lain-lain, minimal kita satu dalam ibadah, kira-kira gitu ya. Maka pada tahun 50, Dewan Gereja Dunia itu bersepakat, yuk kita bikin liturgi yang nanti digunakan di gereja-gereja anggota kita untuk mewujudkan bahwa dalam satu hari Minggu, kita punya liturgi yang sama yang kita lakukan di berbagai gereja. Nah, liturgi itu namanya 5 karena dirumuskan di kota 5. Nah, liturgi 5 itu kita hidupi oleh GKI sejak 15 tahunan ini. Nah, yang menarik adalah ketika kita hidupi ini, banyak orang, ya sekarang ini ya liturgi GKI yang ada salam damai, yang bacaan leksionari, terus ada apa lagi? Ada saut-sautannya begitu ya. Beberapa orang ketika awal-awal GKI menghidupinya, banyak orang mengatakan gini, kok kita semakin kayak gereja Katolik ya, begitu. Karena sebenarnya itu liturgi okumenis yang disepakati bersama, tapi yang menjalankan hanya gereja Katolik.
sejak tahun 50-an itu. Jadi akhirnya banyak orang merasa bahwa itu miliknya gereja Katolik. Tapi sebenarnya itu adalah liturgi okumenis yang kita sepakati, dan GKI bertobat kira-kira 15 tahun yang lalu untuk menggunakannya. Dan salah satunya bukan hanya liturgi 5 itu harus dikombinasikan dengan leksionari. Makanya sekarang sejak 15 tahun lalu kita bacanya itu ada 4 bacaan ya. Nah, tanda dari sebuah gereja yang punya semangat ekumenis adalah kalau dia liturginya itu pakai liturgi 5, bacaannya leksionari. Kalau kita lihat satu gereja kayaknya nggak pakai itu, mungkin dia harus koreksi lagi apakah mereka adalah gereja yang ekumenis atau bukan ya. Karena semangat ekumenis itu dihidupi dari sebuah kebersamaan mewujudkan gereja Yesus yang satu itu. Nah, upaya itu yang paling sederhana dalam sebuah aksi bersama dalam liturgi. Juga ada aksi-aksi bersama dalam karya-karya yang lain ya, dalam sidang-sidang gereja itu dihidupi. Dan GKI ini yang menjadi tanda relasi GKI dengan gereja lain dimanapun GKI berada. GKI itu punya semangat itu. Bukan hanya liturgi, tapi juga menjadi motor dalam institusi-institusi persekutuan gereja-gereja di tingkat lokal maupun juga di dunia, maupun juga dalam pengambilan kebijakan dalam para calon-calon pendeta kita seperti yang ditanyakan oleh pendeta Kak Emma ya. Waduh, kita aja Kak Emma. Oleh Kak Emma tadi soal pendeta. Kita juga memberi ruang. Inilah semangat GKI dengan gereja lain. Dan satu lagi, GKI itu adalah satu-satunya sinode gereja di Indonesia yang menjadi satu. Dikala banyak gereja, sinode gereja pecah, GKI justru jadi satu. Dari sinode-sinode yang berbeda sebenarnya. Jadi kalau kita melihat sinode wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, sebenarnya GKI itu punya latar gereja yang berbeda. Jawa Barat lebih cocok dekatnya dengan GKP sebenarnya, karena zendingnya sama. Kalau Jawa Tengah, GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah maksudnya, lebih dekat dengan GKJ, karena zendingnya sama. Tapi yang menarik adalah karena ini warga Tionghoa punya kebersamaan dengan nama GKI yang mirip ya. Lalu mereka berjadi satu. Makanya susah banget nyatuin antara GKI Sinode Wilayah Jawa Barat dengan Jawa Tengah, ini agak susah. Dan termasuk juga yang Jawa Timur ya, punya pola zending yang sangat unik juga, lebih cocok dengan GKJW gitu ya. Itu ada sesuatu yang cukup kuat di kehidupan gereja di Indonesia yang menurut saya juga menunjukkan GKI itu punya semangat kesatuan gereja, relasi dengan gereja lain yang cukup baik sekali. Sampai sini kakak-kakak bahan yang saya berikan. Kalau ada yang mau dibahas lebih lanjut silakan. Semoga ini menginspirasi juga untuk kita. Para pelayan anak perlu juga untuk bisa punya semangat untuk membangun kesatuan itu. Mulai dari adik-adik yang kita juga perlu untuk tidak anti dengan gereja lain, tapi mengenali sambil membangun identitas kita sendiri. Ya. Saya 4 tahun ini membangun kebersamaan dengan para pelayan pegiat-pegiat anak. Kalau kakak-kakak melihat pembinaan di Bina Warga, sekarang diisi oleh banyak sekali pelayan dari gereja lain. Kalau itu berkenaan dengan teknis, kenapa enggak? Ya. Tapi kalau pengajaran kita punya konsistensi khusus karena kita mau menjaga pengajaran kita. Tapi kalau soal teknis kita selalu terbuka. Kita belajar dari Kak Manto misalnya yang punya latar gereja berbeda, teman-teman yang lain yang punya latar berbeda. Tapi kita mau supaya kita saling belajar bersama. Silakan Dimas untuk moderasi kita untuk tanya jawab. Baik, Pak Hendra, terima kasih banyak untuk pemaparannya sudah sedemikian jauh ya, Bapak Ibu, kakak-kakak semua, untuk pemaparannya mengenai relasi gereja kita, gereja tempat kita berjemaat, gereja Kristen Indonesia bersama dengan gereja-gereja lain di Indonesia bahkan di luar negeri juga gitu ya, Bapak Ibu, dalam gerakan ekumene, semangat ekumene kita. Dan bagi para kakak-kakak yang hendak bertanya nih, bagaimana sih
mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tersirat gitu dalam pikiran dan mau ditanyakan kepada Bapak Pendeta atau Kak Hendra, Bapak Pendeta Hendra, dipersilahkan ya kakak-kakak semua boleh melalui kolom chat atau juga boleh ditanyakan secara langsung. Di unmute saja langsung ditanyakan. Ada satu sebelum ada yang bertanya secara langsung, ada yang bertanya di kolom chat Kak Hendra nih. Kak, untuk sekolah minggu dari Kak Kristiawan ya dari GKI Rai Hankam. Kak, untuk sekolah minggu untuk tata ibadahnya apakah ada perbedaan? Mungkin boleh langsung dijawab saja Kak Hendra. Terima kasih, Kak Kris. Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali nih ya. Kalau kita pada level umat punya umat dewasa maksudnya punya liturgi bersama, rasanya yang sekolah minggu belum ada. Ya, mungkin Kak Kris bisa menjadi pelopornya nanti membangun itu dan mewarnai gereja-gereja lain ya. Belum ada Kak polanya, tapi kan sebenarnya unsur liturgi itu eh, nggak bisa dihilangkan. Bahwa dalam liturgi Kristen itu kan ada Tuhan memanggil, kita mengaku dosa, ada anugerah, ada Tuhan berfirman, kita bersyukur, lalu kita diutus. Itu unsur-unsurnya tuh ya. Kalau di liturgi 5 itu ada ordo-ordonya ya. Di sekolah minggu sebenarnya juga ada kan. Jadi secara utuh kakak-kakak harus juga mengemas begitu bahwa adik-adik itu beribadah bukan karena adik-adik, tapi benar-benar karena dipanggil Tuhan. Lalu Tuhan memberi, kita mengaku kita nggak layak, kita mengaku dosa, Tuhan berikan anugerah, lalu Tuhan berfirman, lalu kita bersyukur dan kita diutus. Unsur-unsur itu harusnya ada, dan itu sebenarnya unsur ekonomi ekumenis yang disepakati bersama gereja-gereja. Gitu Kak. Untuk Kak Kristiawan, apakah ada respon atau pertanyaan lagi? Apa sudah cukup? Ini sebetulnya kan kalau saya ngelihat dari beberapa saya kalau misalnya ke sekolah minggu gereja A, gereja B gitu. Semuanya sih posisinya sih tadi hampir sama ya posisinya kayak doa pembuka, doa awal gitu terus puji-pujian, terus kemudian habis itu baca firman. Nah, kalau di sekolah minggu ini ada tambahannya, ada aktivitas atau kegiatan. Kalau kita lihat dari buku suluh sekolah minggu dan buku yang diajarkan ke kita ada tambahan aktivitas. Jadi saya melihat bahwa sekarang tuh bagaimana kita sebagai guru sekolah minggu itu kan adalah kayak seperti penginjil-penginjil juga, tapi di lingkup di tempat yang tidak sekeras para misionaris kita yang dulu gitu ya. Jadi kita di sini lebih bagaimana kita mengajak adik-adik supaya dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan Yesus, dan dia juga punya ada rasa sukacita gitu. Maksudnya bahwa dia sebagai pengikut Kristus, dia harus ya kita bersyukur sebagai pengikut Kristus gitu. Jadi nah itu jadi beda dengan seperti kayak kita ke ibadah biasa. Jadi karena kita sifatnya itu mendasar, memberikan dasar kepada adik-adik itu kayaknya jadi harus lebih yang bisa bisa memberikan kesan tersendiri buat masa kecil mereka. Mungkin kakak-kakak yang lain juga punya masa kecil. Oh, saya dulu kalau sekolah minggu ada pembagian hadiah, ada apa Natalan, ada jadi sandiwara apa ikut drama gitu. Nah, yang hal-hal yang berkesan itu yang di sekolah minggu yang memang harus kita 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 jadi ada kenangan-kenangan tersendiri. Karena nanti kan setelah dia besar gitu kan kalau kita lihat setelah di kelas-kelas besar mulai tuh pakai ibadah yang ngikutin liturgi. Nah, yang hal-hal itu yang kayaknya juga mesti kita jaga. Dulu waktu kita ikut pembinaan di Gunsa gitu kayak di Gunsa kan memang ada pendeta untuk anaknya, tapi kalau di beberapa jemaat mungkin yang ini nggak ada untuk pendeta anak gitu karena memang mungkin ya tergantung
majelis jemaat juga kan posisinya kayak gitu. Nah, yang hal-hal itu juga sebetulnya juga jadi tanggung jawab entah majelis jemaat ataupun pendeta sendiri untuk mengembangkan bahwa anak-anak sekolah minggu itu juga asetnya gereja buat kedepannya gitu. Jadi saya juga ngerasa kadang-kadang kayaknya sekolah minggu tuh nggak diperhitungkan juga gitu di dalam proses pertumbuhannya. Jadi mungkin ya gimana lah caranya supaya ini Bina Warga juga supaya bikin pembinaan-pembinaan yang menarik buat selain guru sekolah minggunya supaya lebih jadi penginjil-penginjil yang baik gitu loh ya buat anak-anak. Terima kasih. Ya, saya respon ya, Dimas ya. Makasih Kak Chris, yang saya setuju banget ya, bahwa untuk ibadah anak memang harus punya metode pola yang sesuai dengan usianya. Nggak bisa disamakan dengan kebaktian dewasa. Tapi unsur-unsur kebaktian harus tetap diperkenalkan. Karena nggak bisa dipungkiri kita ini mempersiapkan seseorang yang terus, bukan hanya waktu kecil saja, tapi terus dengan konsisten dia hidup di GKI sampai dengan dia Tuhan panggil pulang. Jadi ibadahnya juga harus dikenalkan dengan pola yang cocok dengan usianya, tapi unsur-unsurnya semakin hari semakin kenal, dan ketika dia waktunya untuk bergabung dengan kebaktian dewasa, dia tuh udah ini memang ibadahku ya. Nah, kadang kan beberapa gereja udahlah kita sesuaikan dengan seperti gereja sebelah begitu ya, di kebaktian remajanya atau kebaktian kaum mudanya, yang tanpa sadar kita jadi feeder gereja lain loh, gitu kira-kira ya. Lalu gereja sendirinya jadi sepi, nggak ada, karena tradisi ibadahnya berbeda. Nah, itu yang menurut saya juga perlu diingat bahwa kita ini punya sebuah perjalanan iman yang cukup panjang. Bukan hanya di anak-anak, tapi juga sampai dengan dia berpulang di GKI. Betul sekali bahwa banyak sekali gereja GKI ya, dan gereja-gereja lain yang masih belum konsentrasi untuk pelayanan anak. Nah, ini jalan sunyi gitu ya. Senang kalau ada gereja secara serius untuk mempersiapkan generasi ini untuk dilayani, dan itu luar biasa. Saya mungkin hampir 20 tahun menjadi pendeta, saya belum pernah diundang secara khusus begitu ya untuk kebaktian umum di sekolah minggu. Belum pernah. Saya kalau diundang gereja kebaktian umum. Tapi kebaktian sekolah minggu saya belum pernah tuh diundang. Pendeta Indra tanggal sekian kosong ngajar sekolah minggu ya. Belum pernah nggak? Kalau retreat anak beberapa kali ya. Natal, Paskah beberapa kali. Tapi kalau kebaktian sekolah minggu di hari biasa itu kayaknya belum pernah saya. Karena memang mungkin cara pandangnya memang belum memandang bahwa kebaktian anak tuh memerlukan itu ya. Nah, saya hari ini ada di gereja GKI Tanah Papua. Persiapan sekolah minggunya dipersiapkan sendiri secara mandiri oleh kakak-kakak itu. Pendetanya nggak ada yang mendampingin gitu. Karena ya udah sekolah minggu inilah gitu. Dan itu menjadi warna banyak gereja. Makasih banget Kak Kris mengangkat isu ini bahwa rasanya gereja-gereja juga harus punya ini. Sepanjang mungkin ini tahun ketiga, Bina Warga terus mensosialisasikan namanya Gereja Ramah Anak. Mau coba menggerakkan para pengambil kebijakan di gereja, para pemimpin gereja, untuk punya awareness ya tentang anak itu penting. Kalau kakak-kakak melihat pembinaan Bina Warga, basisnya Gereja Ramah Anak. Supaya gereja-gereja itu punya kerinduan untuk membangun gereja anak sama pentingnya seperti umat dewasa. Begitu Kak. Baik, terima kasih Pak Hendra untuk responnya kembali kepada tanggapannya dari Kak Kristiawan dari GKI Raya Angka.
Kepada kakak-kakak yang lain kita akan beralih mungkin ya beralih pada pertanyaan dari kakak-kakak yang lain. Apakah ada di antara kakak-kakak sekalian yang ingin bertanya atau mungkin eh, berkeluh kesah atau bercerita gitu ya tentang pergumulan atau isu yang terjadi di gerejanya masing-masing yang bisa ditanyakan gitu ya, mendapatkan solusi atau pencerahan gitu dari Kak Hendra. Juga berkaitan dengan relasi tentunya dengan gereja-gereja yang ada sebuah ucapan terima kasih Pak dari Kak Nuni ya di GKI Halimun. Sekiranya berterima kasih untuk dan memberi spirit baru kepada para guru sekolah minggu untuk terus membuskan semangat kesatuan gereja. Tuh. Apakah masih ada di antara kakak-kakak semua yang ingin bertanya? Boleh menanya secara langsung atau menuliskannya di kolom chat. Dipersilahkan jika ada, jika masih ada. Ah, sudah cukup ya rasanya. Apakah masih ada yang ingin bertanya kakak-kakak semua? Kak, saya Ya. ingin Silakan Kak Lina dari GKI Halimun. ya Kak. bukan hanya ingin bertanya. Ini gereja kita GKI Halimun itu sudah berapa ya? Setahun apa ya? Sekarang setiap pagi anak-anak ke gereja umum dulu pagi-pagi terima berkat dari pendeta, lalu setelah itu masuk ke sekolah minggu. Jadi kita membiasakan anak-anak eh, menerima berkat dari pendeta supaya anak-anak nggak asing dengan gereja. Dibiasakan dari kecil masuk gereja umum terus baru ke kelas sekolah minggu masing-masing. Menurut Pak Hendra itu bagaimana? Baik, Saya juga saya respon ya. tidak tahu ya. Ya, Baik, Kak Lina. Ini saya meresponi belakangan hari GKI juga punya apa kepedulian atau apa semangat untuk membangun ibadah-ibadah yang intergenerasi karena dipandang relasi keluarga itu menjadi penting. Maka juga kan di sekarang arahannya BPMSW itu untuk membangun namanya Ecclesia Domestica, gereja di tengah konteks keluarga, tapi juga itu perjalanan cukup panjang kan. Kenapa Bina Warga lalu menghidupi Ecclesia Domestica yang menjadi fokusnya, salah satu fokus dari arahan BPMSW itu berdasar pada gereja ramah anak. Membangun gereja ramah anak menjadi fondasi terwujudnya Ecclesia Domestica. Jadi bagaimana membangun gereja keluarga itu kalau yang saat ini kan seluruh keluarga itu nyerahinnya kepada gereja aja, sekolah minggu semuanya ya begitu. Lalu bagaimana bisa mengembalikan lagi peran keluarga sebagai tempat pembinaan itu, utama dari iman anak? Ya harus dibangun dari seluruh proses gereja ya. Saya eh, sedang mempersiapkan satu kurikulum berbasis keluarga yang nanti ibadah hari Minggu dan ibadah umum itu terkoneksi dan bukan hanya fokusnya di kebaktian umum, tapi justru apa yang menjadi kebutuhan setiap generasi itu diberi ruang. Nah, salah satu upaya-upaya gereja yang paling awal adalah seperti yang dilakukan gereja GKI Halimun nih ya. Anak-anak dihadirkan, dilibatkan, dikenalkan, itu juga upaya yang bagus menurut saya. Bukan hanya untuk kebaktian, untuk umat dewasa sehingga menyadari ada anak-anak, tapi juga anak-anak mengenali ada sebuah konteks ibadah di luar kelas sekolah minggunya itu kebaktian umum dan itu menurut saya upaya-upaya yang bagus. Tinggal kita nanti membangun konstruksi yang lebih itu lagi untuk membangun gereja ini memang gereja keluarga ya. Ibadah minggu menjadi sebuah selebrasi bersama dengan keluarga. Nah, ibadah intergenerasi atau ibadah yang dibangun hari Minggu itu menjadi selebrasi keluarga harus punya tadi ya komponen-komponen lain, ibadah keluarga, ibadah
di rumah-rumah itu harus ada. Kalau enggak nanti kan kalau kebaktian umum eh, di hari Minggu seluruh usia ada, bingung juga yang khotbah begitu ya. Mau khotbah gimana nih ya untuk segala konteks usia itu agar mudah. Tapi kalau itu menjadi selebrasi bersama, ya menjadi lebih mudah karena tetap saja ibadah-ibadah sesuai dengan kategori usianya udah ada. Jadi sekali lagi Kalina dan teman-teman GKI Halimun dan gereja-gereja lain yang punya pola ibadah yang bersama itu bagus sekali. Dan saya pikir itu menjadi cikal bakal untuk membangun ibadah keluarga ini. Itu aja. Makasih Pak Hendra. Ya, apakah masih ada? Kita masih mempunyai waktu, kakak-kakak semua, untuk sesi tanya jawab ini sebelum kita nanti bersama-sama mengisi form evaluasi ya. Apakah masih ada di antara kakak-kakak semua yang ingin bertanya sebelum saya pribadi juga ingin bertanya gitu ya kepada Kak Hendra. Sebagai moderator juga ada ruang ya Kak ya untuk bertanya gitu. Ya, silakan kakak-kakak semua jika mungkin masih ada. Sudah cukup? Ya, oke baik. Kakak-kakak semua rasanya sudah cukup ya. Itu tidak ada lagi pertanyaan. Semoga sudah tidak ada. Tapi bagi yang masih ingin bertanya dipersilahkan ya, kakak. Ya, Kak Hendra, saya sendiri, saya pribadi nih ingin bertanya gitu ya. Mengingat karakteristik anak-anak gitu ya, kayak sebagai anak-anak kan mereka senangnya bermain, terus juga mungkin juga berkenalan dengan sesamanya, dengan sesama anak-anak yang lain. Kadang kan kita kayak ngeliat anak-anak baru ketemu ngobrol 5 menit udah bisa main bareng aja, udah bisa lari kemana-mana bareng bersama gitu. Nah, berkaitan dengan relasi GKI dengan gereja lain, saya kurang tahu ya apakah main saya yang kurang jauh gitu istilahnya. Apakah mungkin kayak sekolah ibadah, sekolah minggu gereja kita tuh GKI mengadakan ibadah kreatif kolaboratif gitu Pak dengan gereja-gereja lain yang mungkin seajaran, searas dengan kita. Contoh misalkan GKI apa misalkan kita mengadakan ibadah sekolah minggu bersama kreatif kolaboratif dengan GPIB juga dengan gereja eh, apa misalkan GKJ gitu dalam satu ibadah bersama, karena itu tentu untuk mendorong rasa semangat oikumene kita, juga mendorong anak-anak untuk saling berkenalan bukan hanya dengan lingkungan internal gereja mereka saja, tapi juga dengan anak-anak lain yang berada di gereja lain, dan pada akhirnya tidak memunculkan wah ini anti anti terhadap gereja yang lain gitu, wah mereka mau GKJ nggak seini sepemahaman sama kita. Padahal hanya saja mungkin karena kurang komunikasi. Nah, itu atau mungkin saya saja yang kurang banyak pengalamannya, atau memang belum pernah ya Kak ya untuk melakukan, karena dalam pengalaman saya sendiri, saya bergereja di GKI beberapa gereja gitu ya, saya sudah melewati beberapa gereja GKI Mas Dengklo, GKI Cikarang, Kayu Putih dan lain sebagainya. Sejauh pengalaman saya belum pernah tuh terjadi ada kayak gitu. Paling ya bersama dengan kalau ya ya tidak pernah melakukan ibadah kreatif dan kolaboratif. Guru sekolah minggunya juga ya bersama dengan lingkungan gereja saja. Belum pernah dengan guru-guru sekolah minggu dengan kakak-kakak layan dari gereja yang lain gitu sih Kak. Itu aja sedikit dari saya. Baik, Dimas, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Di beberapa gereja, kerinduan itu saya yakini ada, ya. Tapi mewujudkannya juga bukan hal yang sederhana. Karena gereja itu padat banget kegiatannya, gitu ya. Nyari momennya juga harus tepat kan, ya. Kita aja sekarang udah baru selesai Natal ya udah mau Paskah lagi nih ya. Gitu. Ini momennya itu padat banget gitu. Tapi semangat itu saya yakini ada besar sekali. Di beberapa gereja yang saya tahu eh, di Natal-Natal anaknya itu saling mengundang ya. Jadi ada gereja GKI Cianjur misalnya mengundang gereja-gereja sekitar untuk anak-anaknya Natalan bareng. Begitu juga sebaliknya, kita diundang untuk
Natalan bareng gitu. Itu momen-momen yang menurut saya juga kan menandakan satu semangat Okumene yang kuat dan bisa dikembangkan itu idenya di Mas ya untuk momen-momen tertentu nanti ada eh, ibadah bersama gitu atau retreat bersama atau momen-momen bersama itu bagus sekali. Saya pikir bisa bisa dikembangkan. Yang terpenting adalah ya tadi ya semua proses itu bisa terwujud kalau kita punya pemahaman seperti yang saya sampaikan tadi ya soal tipe spiritualitas, soal pola-pola bergereja, ya komponen-komponen yang tadi saya sharingkan itu menjadi isi kepala kita sehingga akhirnya kita nggak anti untuk berelasi dengan gereja lain karena kita tahu kok kenapa sih kita berbeda ya. Baik, terima kasih Kak Hendra untuk responnya. Ini juga ada, dulu kami waktu Komisi Pemuda sering buat kegiatan bersama dalam lingkup anggota. Ya. Terima kasih ya Kak Kristiawan untuk tanggapannya juga. Kakak-kakak semua, rasanya sudah tidak ada ya pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kita saat ini akan mengisi form evaluasi. Untuk form evaluasi akan saya kirimkan, sudah saya kirimkan dalam kolom chat. Kakak-kakak semua dipersilakan untuk mengisi formulir dan setelah itu kita akan berpisah satu dengan yang lain. Namun sebelum kita mengisi mungkin kita akan berdoa terlebih dahulu ya kakak-kakak. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menutup acara kita, sesi kita yang kedua dan acara kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang tak henti-hentinya Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Pada hari ini kami memperoleh semangat baru, kami memperoleh pengetahuan baru dan juga keinginan ya Tuhan, keinginan untuk terus mewujudkan kehendak Engkau ya Tuhan supaya dunia ini dapat bersatu, supaya kami bisa bersatu di antara orang percaya ya Tuhan, terutama bagi anak-anak kami. Kami juga sebagai guru sekolah minggu yang mempunyai tanggung jawab ya Tuhan, peran untuk membentuk, membangun, yang menolong anak-anak kami untuk mengenal Engkau Tuhan Yesus jauh lebih dalam lagi ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan kepada kami, Engkau tolong dalam kegiatan kami ya Tuhan, dalam pelayanan kami. Biarlah apapun yang kami lakukan ya Tuhan, bukan semata-mata hanya untuk diri kami saja, melainkan untuk diri-Mu ya Tuhan, melainkan untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga mau berterima kasih ya Tuhan untuk pelayanan dari Kak Hendra ya Tuhan, di tengah setiap kesibukannya ya Tuhan, berikanlah ia kekuatan dan kesehatan untuk menjalani kesehariannya, menjalani pelayanannya sebagai pendeta dan juga aktivis ya Tuhan di tengah dunia ini. Engkau yang mengetahui, Engkau juga yang akan memberikan pertolongan dalam setiap kesibukannya ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, pada siang hari ini kami telah menyelesaikan pertemuan kami. Kiranya Engkau juga yang akan memberikan penyertaan ya Tuhan untuk setiap acara atau kegiatan yang akan kami lakukan setelah ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, bagi kakak-kakak yang sudah mengisi formulir, boleh leave ya, atau kita foto dulu ya. Oh ya, kakak-kakak kita mendokumentasikan kegiatan kita dengan agenda yang penting ya. Kita harus berfoto gitu ya. Mari siapkan senyuman terbaik dengan ekspresi yang paling, dengan rambut boleh menata rambutnya terlebih dahulu gitu ya. Tapi nggak usah keramas dulu, nggak usah mandi dulu ya kakak-kakak, kelamaan soalnya. Pakai lipstik, pakai pedang. Silakan, mari kakak-kakak semua yang berkenan boleh membuka kameranya, kita akan berfoto terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih Kak Imelda, Kak Emma, Kak Bianca, Kak Wiwi, Kak Kristiani, Kak Dwi, Kak Heni, kepada rekan-rekan yang lain ditunggu ya. Kepada Kak Ita, terima kasih. Ya, baik. Wah, rasanya belum ada yang dari golongan pria nih ya. Masih kakak-kakak dari perempuan semua nih. Masih ditunggu nih dari yang laki-laki, kakak-kakaknya di mana nih ya? Kok tidak ada ya?
Baik. Oke, Kak Kristiawan, siap. Terima kasih. Baik. Kita akan foto ya. Kita akan foto sebentar. Oke. Ya. Oke, disiapkan senyuman terbaiknya. Kita akan foto 1, 2, 3. Baik, sebentar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, kakak-kakak semua. Acara kita sudah selesai. Bagi kakak-kakak yang sudah mengisi pengevaluasi, dipersilakan untuk live. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Hendra. Ya, sampai jumpa. Terima kasih, Terima Hendra. kasih. Selamat sore waktu Papua buat Kak Iya, Hendra. Terima kasih, Kak Hendra. Thank you semua. Terima kasih. Ya semua. Bye. Thank you Dimas ya. Oke semua. Thank Pamit you, Kak. Kak. Saya ya. Thank you, Kak.